Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke dalam materi hukum pewarsan sifat. Hukum pewarsan sifat pertama kali dikemukakan oleh George Mendel pada tahun 1856. Pertama kali George Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya. Mengapa George Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya? Pertama, kacang kapri dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kedua, kacang kapri mudah untuk dilakukan penyerbukan silang. Ketiga, kacang kapri hidupnya relatif pendek. Kemudian yang keempat, kacang kapri mampu menghasilkan keturunan yang banyak. Sehingga sampai saat ini, George Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. George Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, persilangan dengan satu sifat beda atau disebut dengan monohibrid. Kedua, yaitu persilangan dengan dua jenis sifat beda, yaitu disebut dengan dihibrid. Berikut kita masuk ke dalam contoh persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid mengandung hukum pertama Mendel, yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Suatu contoh, terdapat dua tanaman dengan satu sifat beda, yaitu tinggi dan juga pendek. Tanaman tinggi ditulis dengan huruf T besar atau disebut dengan sifat dominan. Kemudian, tanaman pendek ditulis dengan huruf T kecil atau disebut dengan sifat resesif. T besar menghasilkan gamet T besar, kemudian T kecil menghasilkan gamet T kecil. Persilangan fenotipnya akan menghasilkan T besar dan T kecil. Fenotip pertama ini akan disilangkan sesamanya, yaitu T besar T kecil dan T besar T kecil. Keduanya disilangkan dan menghasilkan gamet T besar T kecil, dan T kecil. Diperoleh melalui tabel Punnett. Dan fenotip yang diperoleh adalah 1:2:1, di mana terdapat perbandingan 3 tanaman tinggi dan juga 1 tanaman pendek. Selanjutnya yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid mengandung hukum kedua Mendel, yang berbunyi segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Suatu contoh yaitu tanaman kapri yang memiliki dua sifat beda. Tanaman kapri yang pertama yaitu memiliki sifat biji bulat dan berwarna kuning. Tanaman kapri yang kedua yaitu memiliki sifat berbiji kisut dan berwarna hijau. Tanaman kapri yang memiliki biji bulat dan kuning memiliki genotip atau ditulis dengan B besar K besar sebagai sifat dominan. Tanaman kapri yang berbiji kisut berwarna hijau memiliki genotip atau ditulis B kecil K kecil sebagai sifat resesif. Tanaman kapri yang bergenotip B besar K besar akan menghasilkan gamet B besar K besar. Tanaman kapri yang bergenotip B kecil K kecil akan menghasilkan gamet B kecil K kecil. Kedua gamet ini disilangkan menghasilkan tanaman kapri dengan fenotip berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Hasil keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil disegregasikan menghasilkan gamet-gamet B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian digabungkan menjadi B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Sama halnya seperti pertualangan monohibrid, kita dapat menggunakan tabel Punnett hingga didapatkan hasil keturunan F2 dengan perbandingan fenotip 9 berbiji bulat berwarna kuning, 3 berbiji bulat dan berwarna hijau, 3 berbiji kisut dan berwarna kuning, dan 1 berbiji kisut dan berwarna hijau. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Untuk anak-anak, silahkan lanjutkan mengerjakan soal latihan yang tertera di dalam classroom ini, kemudian dikumpul minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.